Oke, kita mulai JID kita malam ini. Topik kita hari ini ada dua. Pertama tentang waktu, modal, dan persen bunga. Kita pakai senjata financial calculator. Nanti saya kasih tahu cara pakainya. Kemudian kedua kita kita tahu cara menghadapi keberatan nasabah. Oke, kita belajar dulu namanya dasar hitung bunga. Kalau teman-teman sudah download financial calculator, nanti pilih TVM calculator. Nanti pilihannya seperti ini. Teman-teman lihat ya, present value artinya nilai sekarang. Nilai sekarang katakan kita punya uang 100 juta, kita taruh di tabungan bank biasa dengan annual rate artinya bunga tahunan 1%. Kita pilih di sini bunganya sistem tahunan. Kalau artinya kalau tahunan, kalau ditulis satu di sini artinya 1 tahun. Jadi kita sudah masukkan 100 juta, bunga 1%, 1 tahun, dan ini annually maka tahunan. Kalau kita klik di sini, klik FV, FV artinya future value, nilai di masa depan, maka akan jadi 101 juta. Dengan kata lain, kita simpan 100 juta di awal tahun, dengan tabungan bunga bersih 1%, maka akan jadi 101 juta. Nah, kalau sebelahnya, bedanya apa? Bedanya adalah di sini, saya buat di sini adalah monthly atau bulanan. Di sini ditulis 1, artinya 1 bulan. Artinya kalau kita punya 100 juta, kita taruh di tabungan biasa dengan bunga 1%, kita untung 83.000 per bulannya. Artinya tanpa kerja, kalau kita punya uang 100 juta, kita dapat 83.000. Bedanya ini ya, annually sama monthly. Kenapa ini penting? Karena ini mempengaruhi sekali. Kalau kita tulis 1 tahun, ya hasilnya jadi 101 juta. Kalau kita tulis 1 bulan, maka hasilnya 83.000. Oke, kalau sudah paham, boleh kasih jempol ya teman-teman, supaya saya tahu sudah kuasai atau belum. Oke, Cilina sudah bisa. Yang lain, kalau nggak bisa nanti tanya aja ya. Kalau bisa usahakan kita interaksi ya, kita pakai jempol. Kemudian kedua, kita bedakan yang namanya deposito 1 bulan dengan deposito 1 tahun. Tadi kan tabungan 1 bulan versus 1 tahun. Deposito, katakan sekarang bunga bank kayak seperti minggu lalu kan kita bahas bunga bank sekarang 5,5%. Maka kali 80% jadi 4,4%. Kalau seperti tadi ya, ini 1 tahun. Maka dalam 1 tahun 100 juta jadi 104.400.000. Artinya untung 4,4 juta kalau kita ambil deposito yang sifatnya 1 tahun. Kita lihat sebelahnya lagi. Kalau simpan 100 juta dengan sistem bulanan, artinya kita pakai roll over, maka 1 bulan, ini 1 bulan. Bunga 4,4%, dapatnya 100.366.000. Artinya untung 366.000. Jadi untung mana? Deposito bulanan atau tahunan? Jika bunganya tetap 4,4% bersih, maka lebih bagus ambil bulanan karena bunga berbunga. Kalau ambil deposito yang 1 tahun, maka dia cuma sekali aja. Dia nggak ada bunga berbunga, nggak ada namanya bunga majemuk. Jadi kalau ambil bunga deposito, bagusnya ambil bulanan, habis itu roll over. Kalau di bahasa perbankan namanya ARO, Automatic Rolling Over. Ya, kita sudah tahu ya, beda 1% dengan 4,4% adalah kalau 1% dapatnya 83.000 per bulan, kalau 4,4% dapatnya 366.000. Artinya apa? Artinya kalau kita sama-sama punya 100 juta, orangnya nggak ngerti tentang sistem bunga, maka dia akan mengalami kerugian 366.000 potong 83.000. Habis 200 ribuan. Kalau dia nggak taruh di deposito. Padahal bedanya adalah hanya diikat satu bulan. Kalau tabungan kan bebas kapanpun ambil. Kalau deposito kan diikat 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Biasanya saya rekomendasi ambil yang 1 bulan. Karena itu lebih fleksibel. Kita lanjut lagi. Kalau katakan kita belum ada 100 juta nih, maka kan kita nyicil nabung. Contohnya kita mau nyicil untuk pendidikan anak 1 juta setiap bulan. Maka kita bisa pilih
Kalau di tabungan biasa dengan bunga 1% selama 12 bulan, itu jadi 12.055.000. Artinya untung 55.000 kalau hanya di tabungan biasa. Kalau di deposito jadi 12.244.000. Selisih hampir 190.000. Nah, artinya apa? Kalau kita nyicil pun, maka kita bisa dapat manfaat yang namanya bunga lebih tinggi. Lumayan dong, selisih 100 ribuan. Ini kalau bicara 1 tahun. Gimana kalau bicara 10 tahun? Nah, ini saya coba buatkan yang 10 tahun. 10 tahun kali 12 bulan, jadi 120 bulan. 120 bulan, itu jadi 126 juta. Kalau deposito jadi 150 juta. Lumayan loh. Selisihnya hampir 24 juta. Apalagi kalau 20 tahun itu lebih banyak lagi. Nanti teman-teman coba tes ketik di financial calculatornya. Terus, kalau kita ngerti slide ini, kita bisa gunakan untuk edukasi nasabah pentingnya memindahkan tabungan ke deposito. Setelah dia ngerti deposito bagus, kita bisa katakan ke dia bahwa EduPlan lebih bagus daripada deposito karena ada manfaat bebas premi dan UP. Aja kita naik bertahap edukasi nasabahnya. Nah, lalu aplikasi financial calculator bisa hitung apa lagi? Bisa hitung yang namanya total penghasilan. Nah, sekarang saya mau tes. Jika Anda mau memilih calon suami, misalnya teman-teman belum menikah. Kalau yang sudah menikah, memilih calon menantu. Kira-kira pilih yang mana? Pilih A, karyawan swasta gaji 10 juta dengan kenaikan penghasilan 5% per tahun. Atau B, karyawan toko gaji 5 juta, naik 10% per tahun. Atau agen sekuis start 3 juta, tapi naiknya 30% per tahun. Nah, coba pilih di tab. Oke. Jadi kalau mau tahu mana yang lebih bagus, kita pakai financial calculator, hitung. Nah, cara hitungnya gimana? Nah, ini contoh yang kalau penghasilannya 10 juta per bulan. Maka dengan kenaikan 5%, kerja 20 tahun, maka 20 kali 12 dapatnya 240 bulan. Kita ketik future value dapatnya 4,1 miliar. Artinya karyawan ini jika rajin bekerja selama 20 tahun, maka dia akan mengumpulkan harta 4,1 M. Dengan catatan dia nggak belanja, bahwa bisa ada 4,1 M. Kalau dia belanja, setengahnya, misalnya dia pakai setiap dari penghasilan dia pakai setengah, sisanya dia tabung, maka dia akan mengumpulkan 2 miliar. 2 miliar kalau dikonversikan ke aset, maka dia akan dapat 1 rumah dan 1 aset, 1 mobil. Itu dengan kehidupan yang cukup ya. Artinya yang nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, agak susah. Kalau ke luar negeri pun juga ke daerah-daerah dekat. Kemudian kalau kita pilih yang 5 juta, dengan kenaikan 15%, maka teman-teman bisa lihat, dalam 240 bulan, jadi 7,4 miliar. Jadi teman-teman lihat, orang yang mulai dengan 10 juta, kalau naik 5%, dengan 5 juta naik 15%, ternyata lebih besar yang 15%. Kita compare lagi. Kalau jadi pengusaha atau agen asuransi yang terus berusaha kejar target. Awalnya mungkin kecil, mulai dari 3 juta setiap bulan. Tetapi kalau kenaikannya 30%, dalam waktu 20 tahun, dia akan menghasilkan 44 miliar. Nggak sangka ya, awalnya dia mulainya kecil, tetapi karena dia cepat, terakhir penghasilannya lebih besar. Nah, caranya gimana kalau mau bisa naik penghasilan 30% setahun? Maka harus melakukan 8 hal ini. Pertama adalah kejar 20 points setiap hari. Ini untuk membangun habit. Kedua, jual 4 polis setiap bulan. Kalau kita bisa jual 4 polis setiap bulan, maka penghasilan utamanya jadi lebih besar. Dan yang paling penting supaya percepatan income-nya bisa 30%, kita perlu yang namanya lakukan rekrut 1 agen setiap bulan. Dengan melakukan jual 4 polis setiap bulan, rekrut 1 orang setiap bulan, maka otomatis akan promosi jabatan. Kalau teman-teman promosi jabatan, penghasilan teman-teman akan naik.
Dan yang paling penting adalah terus belajar melalui Zoom. Kemudian rajin membaca buku untuk melatih thinking. Kita tahu kita punya kelebihan di thinking dan feeling. Kita terus kembangkan thinking dengan banyak baca buku. Perlu kembangkan intuisi dengan cara rajin ibadah dan belajar agama. Terakhir, nomor 8, kita belajar ilmu coaching. Supaya melatih sensing kita lebih sensitif dalam fact finding dan melakukan banyak hal. Oke, sebelum saya lanjut ke topik kedua, teman-teman dapat manfaat apa dari penjelasan saya sampai sekarang? Halo? Sudah paham? Jadi nasabah kan mengatakan bahwa lebih bagus di tabungan. Kita sudah tahu tabungan rate-nya 1%. Cici sudah arahkan dia nggak ke deposito biar dapat bunga lebih tinggi karena itu ada selisih 24 juta. Enggak, Dok. Ya, nanti gunakan slide ini cerita ke nasabah kemarin itu. Mau katakan apa sih? Kalau kita hanya taruh di tabungan biasa, maka kita dapat untungnya sedikit. Cuma 126 juta kalau kita simpan 10 tahun. Dan kalaupun kapanpun mau ditarik, itu benar, boleh. Tetapi jadi nggak bisa untuk sekolah dong. Karena kita bicara disiplin, tujuannya waktu kuliah ada dana. Ya. Kita paham, masyarakat itu sukanya tabungan, kenapa? Karena fleksibel, kapanpun boleh ditarik. Karena kapanpun boleh ditarik itu, makanya bunganya kecil. Kalau yang diikat, kayak deposito kan diikat. Jadi kita pindahkan dulu ke deposito, setelah dia ngerti, oh kalau bunga lebih tinggi, deposito lebih bagus ya secara jangka panjang. Kita lanjut lagi presentasi. Kalau Cici mau untuk pendidikan anak, lebih bagus lagi EduPlan. Kenapa? Karena kalau kita hanya simpan 3 tahun, keuntungannya ada setara dengan deposito. Ditambah lagi ada UP Jiwa dan bebas premi. Jadi kita menjualnya bertahap. Jual dulu konsep bahwa deposito lebih bagus daripada tabungan biasa. Setelah itu baru kita pindahin ke EduPlan dengan tambahkan manfaat lebih. Ya. Kadang nasabah itu nggak tahu cara hitung seperti ini. Saya ngerti hitung seperti ini setelah saya ikut namanya QMDC. Di Sequis itu ada kelas namanya $1 Million Class. Kelasnya itu ada belajar tentang hitungan seperti ini. 1 tahun cuma sekali. Oke. Saya lanjut ya. Yang tadi kita bahas itu namanya handling objection. Saya mau bahas ini lebih dalam melalui slide berikutnya. Saya lanjut ya. Handling artinya mengatasi atau menangani. Objection artinya keberatan-keberatan yang muncul dan berasal dari presentasi penjualan dilakukan. Setiap agen prospek ke nasabah, kalau belum closing berarti ada namanya keberatan atau objection. Kita belajar ilmu handle objection ini supaya akhirnya bisa closing. Oke, ini kata kuncinya. Tunjukkan pada saya seorang agen asuransi jiwa yang tidak pernah mendapatkan penolakan. Dan saya akan menunjukkan pada Anda seorang agen asuransi jiwa yang tidak pernah membuat janji temu. Artinya nggak pernah prospek. Kalau nggak pernah prospek, ya nggak pernah ditolak. Kalau nggak pernah ditolak, berarti nggak pernah prospek. Nah, itu kata kuncinya. Untuk mengatasi keberatan, tujuannya adalah membantu dan menuntun calon nasabah untuk membuat keputusan dan membeli. Kita bantuin nasabah. Supaya goal, supaya closing. Nah, ini kata pengingat untuk kita semua. Jika suatu hari menjelang senja, ketika prospek kita tidak memiliki keberatan, artinya begitu prospek langsung closing, dan semua agen lakukan seperti itu, maka kita tidak akan jadi profesional lagi. Profesional kita akan jadi hampa dan tidak kreatif.
kita akan digantikan dengan gaji rendah sebagaimana bawahan sebagai orang yang hanya menerima tugas. Artinya kalau gampang jualan, gampang closing, nggak ada keberatan, ya berarti jadi pegawai pendaftaran. Contohnya kayak pegawai negeri di pendaftaran dinas kependudukan. Itu kan nggak, orang yang cari mereka langsung buat-buat, habis itu selesai. Mereka gajinya kan kecil. Nah, mengapa penghasilan kita besar, komisi kita besar? Karena kita perlu lakukan namanya menangani keberatan. Ya, jadi kalau nasabah ngomong kayak tadi, saya tanya istri, maka kita dengarkan dulu. Dia ngomong apa sampai jelas, jangan dipotong. Kemudian kita ringkas. Oh ya, Koko mau tanya Cici ya, naik suami ya, mau naik istri ya. Oh ya, Koko mau tanya istri ya, diulang. Artinya diringkas dan diulang kembali apa yang dia katakan. Baru setelah kita ulangi, kita tunggu dia ngomong apa. Dia biasa bilang, iya, saya mau ngomong sama istri dulu. Baru kita jelasin. Nah, nanti saya lanjut ke slide untuk menjelaskan keberatan-keberatan. Habis itu kita jawab dengan langsung to the point sesuai dengan keberatan dia. Kita jujur. Kemudian kita lanjut presentasi sampai selesai. Nah, ini kalau rangkaiannya adalah kita dengarkan, ulangi yang dia omongin, kita pahami apa yang dia omongin, dan dia respon, kita responi dia, dan akhirnya oke, deal. Nah, ini prosesnya. Yang paling penting adalah kita belajar namanya empati. Empati itu belajar namanya sensing. Kalau di MBTI perlu namanya ilmu sensing. Kalau agen-agen yang tipe sense biasanya lebih gampang memahami arti dari penolakan. Memahami, kalau mau intuisi baru bisa lebih memahami. Nah, lagi kita memahami sikap perilaku seseorang. Yang paling penting ini, kita harus siap mental. Kalau nggak siap mental, ya kita bisa down. Makanya kita harus persiapkan mental kita bahwa kita sedang membantu dia. Dan kata kunci adalah kita harus latihan. Ini kayak artis ya, belajar skrip. Kalau aktor mau main film kan ada skenario. Skenario itu dia baca, diulang-ulang, diingat, dan diomongkan secara alami. Baru paling penting adalah perhatikan orang lain ketika dia ngomong. Waktu dia bilang apa-apa, kita perhatikan. Benar nggak dia ngomong itu atau cuma asal ngomong? Kalau dikategorikan orang cuma 3-4 hal ini aja. Seputar nggak punya uang, lagi corona, gaji dipotong, nah itu nggak ada uang. Atau bilang nggak butuh, nah nantilah itu, anak masih kecil, ngapain dipikirkan? Nah, itu caranya no need. Atau dia bilang, nanti aja lah, masih kecil kok, nggak usah buru-buru. Atau yang paling banyak yang sebenarnya terjadi adalah nggak percaya sebenarnya dengan agen. Atau nggak percaya dengan asuransi. Nah, sebenarnya saya ada 2 kitab rahasia ya. Kitab pertama ada 36 jurus, kitab kedua ada 51 jurus. Hari ini kita mau bahas kitab pertama yang 36 jurus. Nah, ini teman-teman perhatikan baik-baik. Oke. Jurus pertama sudah keluar? Jurus pertama sudah 36 handbook. Ya, ini ada 36 jurus. Kita belajar membaca kita belajar membaca ya. Saya minta bantuan Cilisa untuk jawab yang A dulu. Nanti B Cilina. Misalnya nasabah bilang, "Wah, xiao ya?" Wah, pikir-pikir dulu. Saya mau pikir-pikir dulu. Ayo Cilisa jawabnya apa? Saya yang A ya, Dok. Ya. Dok, di screenku masih deposito. Kok besok lain ngeri ya? Cilisa sudah keluar kan? Sudah, Dok. Oh, berarti mungkin Cilina Oh, internet lambat. Oh, aku kok B ganti ya, dokter ya gambar. Oh, udah. Oke, silakan Cilisa. Oke. Yang A. Saya setuju kalau Bapak pikir-pikir dulu. Kalau saya mau beli sesuatu yang besar, saya pasti juga mikir-mikir dulu. Tapi waktu Bapak sedang pikir-pikir, perusahaan kami juga sedang pikir-pikir juga.
apakah bisa terima Bapak sebagai nasabah atau tidak? Nah, sambil Bapak pikir-pikir, alangkah baiknya bila Bapak juga beri kesempatan kepada perusahaan kami untuk menilai apakah Bapak memenuhi syarat untuk buka tabungan ini. Karena orang yang apa itu, Dok? Yang mau. Oh, karena orang yang mau saja hanya punya karena orang yang mau saja hanya punya Kan itu maksudnya kemungkinan. oh, kan 25% saja seperti yang saya jelaskan ke presentasi awal. 1, mau ada uang tapi tidak sehat, tidak bisa. 2, mau sehat tapi tidak mampu juga, nggak bisa. 3, mau tapi tidak sehat dan tidak mampu, juga nggak bisa. 4, hanya pada saat mau, sehat dan mampu saja bisa buka. Jadi boleh saya tanya kondisi kesehatan Bapak saat ini, terus mulai keluarkan SPAJ dan siap seolah-olah mau mengisi SPAJ. Ya, jadi saya jelasin sedikit dulu. Di sini yang dilakukan oleh agen adalah dia menyetujui dulu bahwa si Bapak ini mau mikir-mikir. Anjuran dari Hendrik Biasen kan kita ulangi dulu apa yang dikatakan nasabah. Dia bilang, saya mau pikir-pikir dulu. Ya, kita lanjut bilang, saya setuju kalau Bapak pikir-pikir dulu. Kalau saya mau beli sesuatu yang besar, saya pasti juga mikir-mikir dulu. Jadi dia menyamakan dulu dengan si nasabah. Habis itu dia lanjut dengan penjelasan. Waktu Bapak pikir-pikir, perusahaan kami juga sedang pikir-pikir apakah mau terima Bapak atau tidak. Nah, sambil Bapak pikir-pikir, alangkah baiknya bila Bapak juga beri kesempatan kepada perusahaan kami untuk menilai apakah Bapak memenuhi syarat untuk buka tabungan ini. Karena orang yang mau saja hanya punya kemungkinan 25% bisa beli. Orang yang mau ada uang tapi sakit nggak bisa beli. Orang mau sehat tapi tidak mampu bayar ya nggak bisa beli juga. Mau tapi tidak sehat dan tidak mampu ya nggak bisa. Hanya pada saat mau, sehat, dan mampu saja bisa buka. Setelah itu, kita udah jelasin, kita langsung arahkan lagi. Jadi, boleh saya tanya data kesehatan Bapak? Nah, ini kalau jumpa nasabah, bisa langsung keluarkan sele-sele SPAJ untuk diisi. Atau boleh juga dengan cara lain, boleh pinjam KTP-nya, saya bantu isi data. Nah, kadang kalau minta KTP, kalau dia langsung keluarin berarti 70% sudah mau masuk. Kalau dia belum mau keluarin KTP, ya kita tanya-tanya data kesehatannya. Artinya apa? Kalau dia udah sakit, ya nggak bisa beli. Jadi kalau ketemu nasabah yang bilang saya mau pikir-pikir, teman-teman sudah bisa ya? Iya. Atau kalau cara A nggak mempan, boleh pakai cara B. Atau bergantian, mana yang teman-teman lebih suka. Coba Cilina boleh bantu baca. Saya ajak teman-teman lain ikut baca dalam hati ya, supaya juga lebih... Aku. Ya. Ini baca nih, Dok. Yang B. Oke. Hah? Oh, baca langsung ya? Ya. Aswanto, saya setuju kalau Bapak pikir-pikir dulu. Kalau saya mau beli sesuatu yang besar, saya pasti juga mikir-mikir dulu. Tapi bolehkah saya tahu kira-kira apa yang Bapak pikirkan? Apakah programnya terlalu bagus atau apa? Mumpung saya ada di sini, jadi saya bisa menjawab apa yang Bapak perlu pikirkan. Karena untuk menjelaskan program ini, saya telah dilatih beberapa bulan dan harus ikut ujian juga. Bagaimana, Pak? Ya, jadi ini hampir sama dengan tadi, hanya saja ini lebih ketembak langsung, nggak cerita kemungkinan-kemungkinan bahwa dia juga bisa ditolak. Ini lebih ke arah Bapak ini apa yang dia pikirkan. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini yang tadi punya Cilisa, nasabahnya bilang, saya tanya istri dulu. Oke, karena Cilisa yang ketemu masalahnya, Cilisa yang boleh baca yang A. Pasarnya gini.
Belum muncul loh, Dok. Si Lisa udah muncul? Udah, Dok. Nah, coba baca. Oke. Yang A ya, Dok. Nah, ini belum. Pak, bila Bapak ingin membelikan kado kejutan untuk istri Bapak, apakah Bapak harus minta pendapat istri Bapak? Program tabungan ini adalah hadiah kejutan yang paling indah dari seorang suami kepada istrinya. Karena ini wujud nyata cinta kasih suami kepada istri. Itulah disebut juga wife insurance. Apakah Bapak mau menghilangkan unsur kejutan dalam hadiah ini? Ini kan bicara untuk istri, warisan. Suami masuk, meninggal, warisan untuk istri. Kalau EduPlan, bicara kan kado pendidikan untuk anak. Tinggal diganti aja. Pak, bila Bapak ingin memberikan kado kejutan untuk anak Bapak berupa tabungan pendidikan. Nah, silakan ganti. Karena intinya hampir sama, tinggal diganti ke bahasa cinta kepada anak. Ya. Kalau istri sayang anak, otomatis udah pasti jadi kan? Oke, yang B siapa mau baca? Usahakan waktu membaca ini pakai intonasi supaya hasilnya lebih maksimal. Oke, yang B siapa? Ria mungkin? Ya. Lagi makan udah. Oh. Yang lain. Aja, Dok. Ya, silakan. Prospek. Saya sangat setuju dengan rencana Bapak, tapi seandainya Ibu setuju dengan proposal tabungan ini, apakah ini berarti Bapak langsung oke juga kan? Lihat reaksinya, jika dia masih ragu-ragu, berarti apa yang dikatakan adalah alasan penolakan halus. Cari tahu lagi apakah ada yang belum dimengerti. Jika dia mantap, tapi tetap harus tanya istri dulu, maka lanjutkan ke D. Nah, silakan lanjut ke D, Cidirmala. Saya setuju dengan Bapak. Kita harus tanya sama Ibu dulu. Nah, boleh nggak saya bertemu dengan istri Bapak untuk menjelaskannya? Jika beliau ada yang kurang jelas, bisa langsung menanyakan kepada saya. Karena untuk menjelaskan program ini dengan lugas, saya dilatih beberapa bulan. Ya, jadi kalau pada kasus ini, si Bapak ini mau menolak halus dengan cara bilang mau tanya istri. Jadi kita coba tantang dia. Kalau seandainya istrinya setuju dengan proposal ini, apakah Bapak langsung oke? Nah, kalau dia ragu-ragu, ya berarti dia masih nolak halus. Tapi kalau bilang, iyalah kalau istri saya mau, saya masuk. Nah, kalau gitu langsung cari istrinya, jumpain. Makanya lanjut ke D. Nah, atau cara ke C, saya sangat setuju dengan rencana Bapak menanyakan istri dulu. Nah, boleh saya tahu kira-kira apa yang ingin Bapak tanyakan dengan istri? Nah, ini kita coba gali lagi. Dia kira-kira mau ngomong apa sama istrinya. Berarti kalau katanya mau nanya orang tua dulu, kita harus ketemu orang tuanya dong? Ya, boleh. Bahkan kalau ketemu orang tua, mungkin aja closing orang tuanya lagi. Artinya kan kalau dia benar jujur, nggak nolak halus, berarti kan dia mau, cuma masih ragu. Dan dia butuh orang lain untuk meyakinkan dia sendiri. Nah, itu lebih enak. Artinya kalau pas orang yang mau dia tanya sudah setuju, ya dia masuk. Yang lebih parah lagi itu yang ini, yang tadi, yang B. Dia nolak halus. Kalau nolak halus, ya kita tantang dia. Kalau istri kamu setuju, berarti kamu ambil ya. Kayak gitu maksudnya. Sebenarnya inti dari asuransi adalah kita membeli sesuatu untuk orang yang kita sayang. Suami kalau masuk, maka yang menikmatinya adalah istri. Jadi istri otomatis senang aja, mau aja. Hanya saja kadang kan ada istri nggak mau kalau uang belanjanya berkurang. Misalnya istrinya dapat uang belanja 1 bulan 10 juta. Gara-gara masuk asuransi, uang bulannya dipotong jadi 9 juta. Nah, kadang masalahnya di situ. Kalau ketemu istri yang bijak, ya pasti masuk.
Oke, yang poin nomor 2 ada yang mau dibahas? Dok, mau tanya. Silakan. Aku ada jumpa nasabah yang kayak gitu. Saya mau tanya istri dulu. Jadi di follow up, dia bilang istrinya kayaknya belum tertarik. Aku bilang, coba boleh aku tanyakan langsung ke istri. Katanya, wah jangan deh kalau kayak gitu. Itu berarti menolak halus ya? Ya, kemungkinan besar nolak halus. Oh, jadi boleh saya stalker istrinya berarti. Kadang Tarik gini, suami istri hubungannya kadang kan nggak selalu harmonis ya. Kadang suami istri juga ada berantem. Ketika berantem biasanya suami nggak mau masuk lagi asuransi. Oh gitu Iya, ya? Dok. Iya, Dok. Itu pengalaman saya, Dok. Ya, Saya Dok? nolak. Saya cari istrinya, malah dia sama suaminya berantem hebat. Iya. Jadi nggak boleh ya? Aku ada rencana mau cari istrinya. Kamu survei dulu hubungan dia dengan istrinya baik atau tidak. Baik. Baik, harmonis. Boleh Ya, lanjut yang poin ke B ini. Yang poin B kan kita bisa bilang, saya sangat setuju dengan rencana Bapak kasih tahu istri, diskusi dengan istri. Seandainya istri setuju dengan proposal ini, berarti Bapak langsung oke kan? Tanya dia, lihat responnya. Apakah dia benar-benar tolak halus? Tolak halus maksudnya dia nggak mau masuk sama kita, tapi dia nggak berani ngomong, dia lempar. Biasanya ini agen tipe feeling, dia nggak mau melukai hati agennya. Dia nggak mau melukai hati Ria. Nasabahnya tipe feeling, dia bilang, aku tanya istri ya, padahal sebenarnya dia lagi PHP. Dia memang nggak mau, tapi kalau nasabah tipe tinggi, dia bilang, aku nggak mau. Atau aku udah ada agen yang aku percaya. Mereka lebih berani ngomong kayak gitu. Iya. Jadi ya kalau bisa ya buat jalin hubungan lagi, kasih manfaat kepada Bapak ini, kasih sharing informasi. Nanti suatu saat ketika dia mau dia akan masuk. Atau mungkin kalau dia nggak mau masuk asuransi jiwa, mungkin mau cara lain. Nah, ini ada testimoni dari Ko Irwan, jangan lihat sampulnya. Kadang isinya jelek. Jangan lihat harmonis depan umum, diranjang berantem terus. Marah-marah. Apa yang masuk asuransi kan? Kalau udah benci, biasanya suami nggak mau masuk asuransi lagi. Saya pernah prospek ya, satu bapak, istrinya 3. Setiap kita prospek asuransi jiwa, dia nggak mau masuk. Nah, nggak usah lah. Kita evaluasi lagi, kalaulah dia sempat masuk asuransi jiwa, mungkin dia bakal dibunuh sama istri pertama. Ya, ini caranya ya. Intinya sih kita usahakan carilah istrinya karena dia mau. Oke, ini juga Pak sering ya kita jumpa, dia nggak mau buru-buru, dia mau tunggu. Dia bilang, jangan sekarang deh, tunda dulu. Boleh, ini Ko Irwan boleh bantu baca? Yang lain ikut baca ya. Dok? Yang mana, Dok? 3A. 3A. Pak, boleh saya tahu Bapak mau menunda berapa lama? Seminggu? Sebulan? 2 bulan? Penundaan itu harganya mahal sekali harganya. Mengapa? Karena ada 4 kategori calon nasabah perusahaan asuransi X. Pertama, orang ini sehat, tidak pernah dirawat di rumah sakit, tapi tidak ada uang yang bisa ditabung. Nasabah ini tidak bisa diterima oleh perusahaan asuransi X. Kedua, orang ini banyak uang yang bisa ditabung, tapi tidak sehat, sudah kena diabetes. Ini pasti juga ditolak perusahaan asuransi X. 3, orang ini sudah tidak sehat, sudah kena diabetes, dan tidak punya uang untuk ditabung. Ini jelas-jelas akan ditolak perusahaan asuransi X. Keempat, nasabah sehat dan ada sisa uang yang ditabung. Nah, ini baru bisa diterima perusahaan asuransi X. Tapi Pak,
apakah kita dapat menjamin kalau kita akan terus dalam kategori keempat ini? Sewaktu-waktu kondisi kita bisa pindah ke kategori 1, 2, atau 3. Mumpung kita mungkin sekarang masih ada di kategori 4, saat inilah yang paling tepat membuka account ini. Udah siap, Dok? Oke, ini hampir sama dengan yang pertama tadi ya. Bedanya penekanan di mau tunda berapa lamanya. Ini mau ngomong bahwa kalau kamu mau beli asuransi, kamu harus sehat. Kalau udah nggak sehat, nggak bisa masuk lagi. Oke, ini sama ya, simple. Tinggal tanya mau tunda berapa lama, jelasin 4 kategori orang. Harus sehat, punya uang, dan mau masuk baru bisa. Kalau kurang salah satu nggak bisa. Nah, ini ada lagi orang nggak percaya asuransi. Ini pengalaman dari nasabahnya Kak Golda. Mungkin Kak Golda yang baca lebih enak. Halo Kak Golda? Aku ya dokter, soalnya Ya. berisik. Ya, 4A. 4, ya. Boleh saya tahu Pak, kenapa Bapak tidak percaya asuransi? Misalnya jawabannya adalah pernah tidak bayar klaim. Boleh saya tahu duduk perkaranya kenapa klaim tersebut tidak dibayar? Pak, pada umumnya ada 3 kemungkinan besar mengapa klaim tidak dibayar. 1, perusahaan asuransinya nakal. 2, agennya nakal atau nasabahnya nakal. Tapi jika semua asuransi tidak bagus, termasuk perusahaan asuransi X, tentu semua sudah bangkrut dan dari dulu sudah ditinggali nasabahnya. Nah, Bapak percaya perusahaan asuransi X tidak akan bayar klaim jika nasabah tidak ada salah? Tentu tidak kan? Nah, umumnya masalah timbul di nomor 2 dan 3. Saya yakin Bapak pasti bukan tipe nomor 3. Dan saya juga sangat yakin bukan tipe nomor 2. Mengenai hal ini, Bapak bisa cek nanti bagaimana saya menjawab pertanyaan dan menangani case ini. Nah, apalagi yang buat Bapak tidak percaya klaim tidak dibayar? Ya, terima kasih ya. Ini benar-benar seperti Kak Golda ya, waktu ngomong di story WhatsApp, sampai akhirnya nasabahnya akhirnya lebih respon dan mau masuk. Mungkin Kak Golda bisa sharing kenapa nasabahnya kemarin sampai begitu anti sama asuransi? Kemarin itu karena agennya dokter yang nggak bagus ya menerangkannya. Itu sih dokter. Berarti agen nakal ya? Iya dokter. Nah, jadi kita mau tekankan bahwa kita adalah agen yang bagus, yang bertanggung jawab, yang jujur. Kemudian perusahaan kita juga yang bagus, apalagi dengan profit yang terus naik dengan pengalaman 36 tahun. Dengan catatan nasabah tidak nakal, maka klaim akan lancar dibayar. Nah, ini bicara cara penyampaian sih, bahwa kalau perusahaannya nggak bagus, otomatis sudah bangkrut. Namanya kalau sesuatu yang buruk, pasti cepat menyebar. Oke, ada lagi kadang nasabah yang udah pernah masuk asuransi, akhirnya kecewa. Dia bilang, saya kapok karena pernah dikecewakan asuransi. Misalnya dia sebutkan merek A. Nah, kira-kira siapa bisa bantu baca? Mungkin Ibu Hartati boleh bantu baca yang poin ke-5? Mataku nggak nampak. Nggak dapat. Ya, yang lain boleh bantu? Cilina mungkin boleh bantu? Aku lagi. Ah, iyalah. Saya kapok karena pernah dikecewakan loh.
Lari ya, Dok? Enggak, pas kok. Di sini di tempatku muncul yang nomor 4. Saya tidak percaya asuransi jiwa. Berarti agak lambat. Saya kapok karena pernah dikecewakan asuransi A. Boleh saya tahu duduk perkaranya kenapa Bapak kapok dengan asuransi? Dengarkan dengan seksama. Apakah itu pengalaman pribadi atau hanya dengar dari cerita orang lain? Saya sangat memahami perasaan Bapak. Tapi ada satu cerita yang ingin saya share dengan Bapak. Istri teman saya meninggal gara-gara dokter teledor meninggalkan gunting di dalam perutnya, sehingga infeksi dan meninggal. Walaupun ada pengalaman begitu, tidak membuat teman saya tersebut tidak percaya dengan dokter lagi. Karena beliau percaya itu hanya keteledoran satu dokter dari ribuan dokter yang baik. Nah, begitu juga dengan orang yang ikut asuransi. Ada pengalaman buruk dengan asuransi A, bukan berarti semua asuransi lain jelek. Betul kan, Pak? Ya, thank you, Ci. Jadi ini kita bisa contohkan cerita orang lain. Teman-teman kalau baca berita, nanti cari di Google, kapas tertinggal waktu operasi. Itu paling sering, kasa, kapas. Nah, namun kan itu kadang-kadang terjadi, nggak semuanya mengalami hal itu. Dan dokter juga nggak sengaja melakukan itu. Sama dengan asuransi. Tentu ada yang bermasalah, ada yang kembali lagi ke kasus tadi, antara agennya nakal atau si nasabahnya nakal. Oke, kita lanjut lagi. Kalau dia bilang, saya tidak butuh asuransi. Ci Aina boleh bantu? Ingat ya, yang lain yang nggak diminta baca, juga baca pakai suara, supaya lebih ingat. Ya, Dok. Lanjut. Saya tidak butuh asuransi. Memang, Pak, kita semua pada dasarnya tidak butuh asuransi. Saya juga tidak butuh. Hanya, maaf, Pak, untuk orang-orang yang terpaksa menginap di rumah sakit karena stroke, kanker, kena serangan jantung, mereka lah sebenarnya yang membutuhkan asuransi. Cuma dalam kondisi seperti begitu, sudah terlambat. Perusahaan asuransi X tidak bakalan mau terima lagi, maupun asuransi lainnya. Apakah kita mau tunggu sampai kondisi seperti begitu baru mau buka asuransi? Nanti ke depannya kalau baca perusahaan S, ganti aja jadi Sequis. Oh, Sequis, oke. Nah, jadi kalau orang bilang saya tidak butuh asuransi, ya benar. Kalau lagi sehat nggak butuh. Yang butuh orang yang lagi sakit. Nah, itu maksudnya. Nah, saya kita sampaikannya dengan sopan. Kan di sini kita bilang saya sendiri juga nggak butuh. Kita samakan persepsi dulu. Saya juga nggak butuh. Hanya maaf Pak, yang butuh hanya orang yang menginap di rumah sakit karena sakit stroke, kanker, serangan jantung. Mereka lah yang butuh. Cuma dalam kondisi seperti itu sudah terlambat. Perusahaan Sequis tidak bakal mau terima lagi. Sama dengan perusahaan asuransi lain juga. Apakah kita mau tunggu sampai kondisi seperti begitu baru mau buka asuransi? Nah, itu ya cara menjawabnya kalau orang nggak bilang nggak butuh. Oke, selanjutnya. Ciria sudah selesai makan, boleh bantu yang nomor 7 ya. Budget saya tidak cukup. Ayo sama-sama baca. Ciria silakan. Jika cuma alasan tidak mau ambil, Pak, untuk menabung seyogianya kita tidak menunggu sampai kita punya sisa uang. Menabung adalah satu sikap kita dalam membuat prioritas dengan membedakan alokasi dana untuk kebutuhan-kebutuhan atau untuk keinginan-keinginan. Asuransi merupakan kebutuhan yang harus kita utamakan. Untuk itu, jika kita harus melakukan prioritas, maka kita harus kurangi jatah kita untuk memenuhi keinginan-keinginan, misalnya jalan-jalan akhir pekan, atau makan luar bersama keluarga, atau membeli baju bagus tapi belum sangat dibutuhkan. Dengan cara begitulah kita bisa menciptakan alokasi tabungan kita sehingga saya yakin Bapak pasti bisa menabung mulai dari sekarang. Jika benar-benar tidak punya, Pak,
Oke deh kalau begitu, saya bisa pahami kondisi Bapak sekarang. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak teman atau saudara Bapak yang bisa direkomendasikan kepada saya? Karena Pak, mungkin saat saudara atau teman kita sakit, kita tidak bisa membantu dalam bentuk uang. Tapi mungkin dengan rekomendasi Bapak, maka mereka akan mempunyai rekening yang sangat bagus ini. Udah dok. Ya, thank you, Ci. Jadi di sini kita mau katakan ke si agen, ke calon nasabah bahwa dia harus bedakan namanya kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan contohnya makan nasi pakai ayam. Keinginan adalah makan nasi pakai ayam tapi di restoran mewah. Itu namanya keinginan. Masak sendiri bisa, tetapi maunya makan di restoran yang mewah. Nah, itu namanya keinginan. Atau kalau beli baju ada yang harga murah, ada yang harga sedang, ada yang harga mahal. Keinginannya mau yang bagus-bagus, ya itu otomatis mahal. Kita bicara prioritas. Yang bisa dikurangi adalah jajan-jajan, beli baju yang belum tentu dibutuhkan. Kan ada tuh kaos yang sampai 2 juta, 3 juta. Itu sebenarnya sih nggak dibutuhkan sekali. Sama sih dengan yang 100.000, 50.000. Bedanya kan hanya di merek dan gengsi. Kita bicara ke arah situ tujuannya. Kalau nggak atur keinginan, ya nggak akan bisa ada anggaran untuk menabung. Tapi kalau benar-benar orang nggak punya uang, kita kan bisa tahu benar nggak ada uang atau nggak bisa atur uang. Beda. Ada orang gaji 10 juta, pengeluarnya 11 juta, pakai kartu kredit lagi. Itu namanya nggak sanggup sama sekali. Yang artinya tidak punya uang. Nah, tapi kalau gajinya 5 juta, pengeluarannya 3 juta, ya dia bisa juga nabung. Jadi nggak selamanya penghasilan besar itu baru bisa nabung, tergantung orang mau atur atau enggak. Yang poin kedua, kalau dia nggak pernah benar nggak punya uang, ajak dia jadi sumber referensi. Minta dia referensikan kenalan ke kita. Sampai suatu hari nanti dia punya uang baru masuk. Kalau dengan cara sekarang, ya direkrut aja lah. Orang nggak punya uang. Oke. Nah, ini juga banyak terjadi sekarang karena corona banyak karyawan di PHK. Dia suka ngomong kayak gini. Bagaimana kalau saya di PHK? Oke. Yang belum baca, Elis. Ci Elis, boleh baca? Pak, kalau kita menabung masih kurang dari 2 tahun, kita bisa turunkan nilai premi. Tentu manfaat proteksi juga ikut terkurangi sementara. Nanti kalau kondisi sudah membaik, kita bisa minta premi dan manfaat polis dipulihkan kembali semula dengan syarat kesehatan kita masih baik dan berdasarkan usia saat itu. Apabila polis sudah berjalan lebih dari 2 tahun, kita bisa minta cuti menabung atau premi. Nah, sepanjang dalam rekening tersebut masih ada dana dan cukup untuk bayar biaya asuransi dan administrasi bulanan selanjutnya, maka manfaat proteksi tetap berjalan. Tapi saya sangat yakin orang seperti Bapak pasti tidak akan di PHK. Jika benar-benar terjadi pun, saya sangat yakin Bapak akan cepat mendapat pekerjaan yang baru lagi. Betul kan, Pak? Ya, ini maksudnya kalau polisnya masih di bawah 2 tahun, dia nggak sanggup bayar premi yang 1 juta. Dia bisa tutup polis selamanya, buka polis baru dengan premi yang lebih kecil. Kalau polis unit link di kita 3 tahun pertama masih kena biaya akuisisi, belum bisa turunkan nilai premi. Solusinya ya ganti polis yang lebih kecil. Kalau tradisional juga sama, kalau nilai turunnya masih sedikit juga nggak bisa turun manfaat. Jadi ini bicara kalau polis sudah lama kita cuti premi. Lalu seandainya jika polis sampai mati, lapse karena nggak ada uang bayar, kapan bisa dipulihkan? Nggak boleh lewat 2 tahun. Contoh nasabah udah bayar 1 tahun, besok polis lapse, nggak sanggup bayar tahun kedua. Habis itu tahun ketiga, dia mau lanjut bayar lagi, dia tinggal lunasi semua cicilan yang ada. Polisnya kembali lagi. Nah, ini ada tips lagi kalau di PHK jadi agen. Ya, benar ya.
kita langsung rekrut aja. Namanya di PHK nggak ada uang ya kerja, jadi agen lah, kerja apapun kan boleh. Nah, ada lagi kadang waktu kita prospek orang, dia langsung ngomong, wah kalau asuransi jiwa saya nggak tertarik. Nah, ini siapa bisa bantu baca? Nirmala lah, Nirmala. Ayo, Ci Nirmala, saya tidak tertarik. Pak, mungkin Bapak tidak tertarik dengan asuransi jiwa. Dan memang saya agak jarang bertemu dengan orang Indonesia yang langsung tertarik dengan asuransi. Tapi saya yakin Bapak pasti tertarik untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak Bapak. Dan memberikan penghasilan untuk Bapak dan keluarga di masa yang akan datang. Nah, hal-hal seperti inilah yang ingin saya bahas dengan Bapak, mengapa dan bagaimana asuransi bisa berikan. Kadang kita ketemu calon-calon nasabah yang dia langsung ngomong saya tidak tertarik. Ya, ikuti aja. Bapak tidak tertarik. Nah, dan memang saya agak jarang bertemu dengan orang yang langsung tertarik. Tapi saya yakin Bapak pasti tertarik untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak Bapak. Ini kata kuncinya di sini ya. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk si nasabah? Yaitu pendidikan terbaik untuk anak Bapak. Kita bicara eduplan ya, tabungan pendidikan. Dan memberikan penghasilan untuk Bapak dan keluarga di masa depan. Ini bicara tentang dana pensiun atau asuransi jiwa jika Bapak ini meninggal. Contohnya QSmart, kalau dia simpan, otomatis di masa tua dia bisa pakai. Atau kalau dia meninggal, anak istrinya bisa pakai. Itu sih maksudnya. Nah, ini juga sekarang trennya sudah mulai kita sering jumpa nasabah yang sudah banyak polis ya. Oke, Cilisa boleh bantu baca? Yang 10 ya, Dok? Ya. Hebat, Pak. Jarang sekali saya bertemu dengan orang yang sudah sedemikian minded ya. Ya, ngomong, apakah Bapak pernah cek dengan teliti asuransi apa saja yang telah Bapak miliki? Apakah sudah seimbang dan lengkap belum? Apakah sudah ada program kena kondisi kritis setelah diberikan uang untuk berobat? Juga ditabungkan lagi sampai usia tertentu. Soalnya, jika belum lengkap dan belum seimbang, malah jadi persoalan. Misalnya, seseorang mempunyai polis, tapi kebanyakan adalah life semua. Jika beliau sial kena kondisi kritis, polis-polis tersebut masih belum berguna. Sedangkan dana cadangan tunai malah tersedot untuk biaya pengobatan kondisi kritis. Sehingga pembayaran premi mungkin jadi terbengkalai, bahkan bisa jadi lapse. Apakah orang tersebut, mana dia, Dok? Kok nggak keluar lagi? Apabila orang tersebut sampai meninggal, polis-polis yang lapse tersebut sudah tidak bisa diklaim lagi. Ini kan tragis sekali kan, Pak? Jadi, boleh nggak saya bantu untuk mendata asuransi apa saja yang Bapak miliki? Biarkan prospek menyebutkan asuransi yang dia punya. Kalau bahasa kerennya sekarang ini namanya bedah polis nasabah yang sudah dia miliki. Jadi dia kumpulin semua polisnya, kita cek dia sudah ada apa aja. Yang belum punya kita lengkapi. Jadi mengingatkan kembali ada 5 ya manfaat asuransi yang seseorang bisa miliki. Yang pertama ada asuransi kesehatan. Kemudian asuransi penyakit santunan penyakit kritis, santunan cacat, program pensiun atau pendidikan anak, dan polis investasi. Jadi itu ada 5 manfaat. Oke, lanjut ya. Ini ketemu orang yang beriman. Dia bilang Tuhan akan menjaga saya dan keluarga. Boleh bantu Ci Aina? Dok, ganti orang dulu, Dok. Aku lagi online, Dok. Ya, Ci Suryanti lah. Aku lupa nih Ci, ada Ci Suryanti rupanya. Dari Tebing. Saya orang beriman, Tuhan akan menjaga saya dan keluarga.
Saya sangat setuju dengan pendapat Bapak. Memang iman kita harus digantungkan kepada Tuhan. Tapi Bapak setujukah ada bagian yang kita serahkan ke Tuhan, ada juga yang harus kita lakukan. Itulah sebabnya mengapa pagar rumah dan pintu kita tetap harus dikunci setiap hari kan saat kita keluar rumah. Kalau kita tidak tutup dan kunci, malah kita mengundang pencuri masuk. Akankah kita bisa tenang berpergian jika kita biarkan pintu rumah kita terbuka lebar dan minta tolong Tuhan yang jaga? Tentu tidak. Itu sama dengan asuransi. Kita ingin menjalankan hidup dengan tenang bersama keluarga. Maka kita perlu proteksi masa depan orang-orang yang paling kita cintai. Jangan sampai masa depan orang tercinta kita tercuri hanya karena kelalaian dan keteledoran kita. Karena kita orang beriman, maka kita harus bijaksana mengelola berkat atau rezeki. Mana yang harus diprioritaskan untuk hari ini dan mana yang untuk masa depan orang-orang tercinta yang Tuhan titipkan kepada kita. Betul nggak, Pak? Thank you ya, Ci. Jadi kita sepakati pendapat Bapak ini, karena jangan dilawan. Ingat ya, kita iakan dulu. Baru kita jelasin, pada kasus ini kita gunakan analogi. Contoh bahwa rumah kita juga pakai gembok. Kalau nggak pakai gembok atau pakai kunci, ya pencuri gampang ngambil barang kita. Masa kita nggak pakai kunci, rumah terbuka, lalu minta Tuhan jaga? Kan nggak mungkin kan? Sama dengan asuransi. Kita menjalankan hidup dengan tenang bersama keluarga, maka kita perlu proteksi masa depan orang yang kita cintai. Jangan sampai masa depan orang tercinta kita tercuri karena klien kita dengan tidak memiliki asuransi. Karena kita orang beriman, maka kita harus bijaksana mengelola berkat. Mana yang diprioritaskan untuk hari ini dan mana untuk masa depan orang yang kita cintai. Betul nggak, Pak? Oke. Ini kalau perusahaan asuransi bangkrut, ini kebetulan dibuat oleh perusahaan asuransi lain. Jadi ini pakai sejarah asuransi lain itu. Jadi kalau untuk Sequis, kita cukup katakan bahwa perusahaan kita sudah 36 tahun dengan 2 kali mengakuisisi 2 perusahaan asing, yaitu New York Life dan MetLife, dan sekarang kerjasama dengan Nippon Life. Sudah melewati krisis ekonomi tahun 98 dan 2008. Dan dalam 10 tahun terakhir ini, keuangan perusahaan juga sangat bagus, tetap profit. Jadi, kita boleh katakan lagi, kemungkinan hanya 2 yang menyebabkan perusahaan asuransi tutup atau bangkrut. Pertama, semua nasabah meninggal bersamaan. Atau kedua, semua nasabah menarik uang secara bersamaan, tidak mau masuk lagi. Nah, kita tanya ke nasabah, sekarang berapa besar kemungkinan itu terjadi? Ya, ingat ya, kita sejarah cerita perusahaan. Ingat, perusahaan kita sudah 36 tahun, mengakuisisi 2 perusahaan asing, New York Life dan MetLife, sekarang join dengan Nippon Life. Kemudian perusahaan kita untung 10 tahun terakhir ini, dan nilainya terus meningkat. Bahkan tahun lalu hampir 1 triliun. Ditambah lagi, CEO kita selalu mencapai penghargaan Best CEO. Tekankan lagi, perusahaan asuransi bisa tutup jika semua nasabah meninggal atau semua tarik uang secara bersamaan. Itu sebenarnya jarang sekali terjadi ya. Kemungkinan lain juga ada sebenarnya kalau sampai perusahaan tutup, yaitu salah kelola uang. Contohnya kayak perusahaan-perusahaan BUMN yang sedang bermasalah itu salah kelola uang. Yaitu kita nggak bahas ya. Kita cuma bahas kemungkinannya semua sama-sama bagus kelola, external problem ya itu perusahaan tutup atau semua tarik uang. Oke, lanjut lagi poin ke-13. Saya mau membandingkan dengan asuransi lain. Mungkin Cilisa boleh bantu? Ingat, yang lain ikut baca ya di rumah ya. Halo Cilisa. Dokter. Golda, Kak Golda, silakan. Saya mau potong dulu, boleh nggak dokter? Boleh, lanjut. Itu tadi kan nomor 10 kalau dia punya asuransi banyak, dokter. Ya. Dan di situ kan apakah Bapak sudah ada program kena kondisi kritis gitu kan, dokter? Nah, saya ada punya calon nasabah
dia pengen yang pakai kondisi kritis. Waktu itu saya udah kasih, dia berpikir dia pernah punya prudensial, kondisi kritisnya itu ada tapi nggak bisa gitu. Jadi dia agak kecewa terus dia tarik. Karena dia pengen tahu kondisi kritisnya apa program kondisi kritisnya kita gitu loh, dokter. Ya, lalu kenapa? Nah, jadi kan itu kan kondisi kritis itu kan memang ada biaya asuransi terus sampai dia mau diproteksi kan, dokter. Sepanjang dia mau diproteksi dia harus terus bayar premi kan, dokter. Ya, benar. Nah, dia selama ini berpikir enggak gitu. Jadi karena waktu itu dia diterangkan agennya, misalnya 10 tahun udah lu nggak bayar-bayar lagi gitu. Nah, jadi saya mau menjelaskan bahwa kondisi kritis itu tetap bayar sampai dia sampai kapan dia mau diproteksi gitu loh, dokter. Ya. Jadi bagusnya kata-kata yang bagus itu yang menarik gitu loh, dokter. Kira-kira yang saya sampaikan buat dia itu bagaimana gitu, dokter. Ya, kita balik lagi ke prinsip asuransi. Asuransi itu sebenarnya adalah kita bayar iuran yang per bulan, namanya biaya asuransi, untuk dapat manfaat. Dengan kata lain, seperti bayar uang keamanan kompleks. Misalnya nasabah kan setiap bulan ada bayar uang keamanan kompleks, kalau di rumah kompleks atau ruang keamanan lingkungan. Kalau di rumah saya 150.000 setiap bulan. Kita kan bayar tuh. Apakah kalau kita tetap tinggal di situ, kita wajib bayar? Iya. Apakah kalau kita punya rumah di situ, ada simpan barang di situ, kita nggak tinggal di situ, kita pindah ke Jakarta, kita nggak bayar uang keamanan, kan tetap bayar. Artinya mau saya sampaikan adalah, kita tetap bayar uang untuk perlindungan yang kita nikmati. Dia mau menikmati, nasabah mau menikmati yang namanya fasilitas proteksi santunan kritis jika terjadi musibah berat. Otomatis harus bayar biaya bulanan. Antara bayar sekarang atau bayar nanti. Karena unit link, sistemnya bayar nanti dalam bentuk potong biaya investasi. Kalau produk tradisional yang Q-Smart taruh FCIR atau santunan kritis, itu namanya bayar nanti juga. Sambil kamu nikmati ya tetap kamu bayar. Jadi sebenarnya sama aja, tetap bayar. Nggak mungkin kamu mau nikmati tapi nggak bayar, kan nggak mungkin. Intinya sih penjelasan ke nasabah bahwa selama kita nikmati manfaatnya ya kita tak harus bayar. Kalau kita mengalami musibah ya kita untung. Kalau kita nggak kena, kita rugi dong. Enggak dong. Bagus dong sehat kok rugi. Ya. Ibaratnya kalau kita beli asuransi, kalau bisa nggak usah diklaim lah. Uangnya untuk bantu orang lain yang klaim aja. Saya pun kalau masuk asuransi, kalau bisa nggak usah klaim. Nggak usah sakit, nggak usah sakit berat, sakit cacat. Mengerikan. Kalau kita lihat teman-teman saya yang kena kanker, memang sih terbantu ratusan juta, kayaknya untung ya bayar cuma 300.000 sebulan. Tapi proses perjuangan hidupnya susah kali loh. Ya. Artinya kalau dia mau dapat manfaat, nggak mau bayar, ya nggak cocok beli, nggak usah beli. Ya penyampainya ya sopan, misalnya, iya kak, kakak selama diproteksi ya harus bayar biayanya. Kalau kakak nggak mau bayar biaya, nggak bisa dapat proteksi kak. Jadi kalau nasabah pernah diceritain bayar 10 tahun, habis itu nggak bayar lagi, itu sebab penjelasan yang salah, artinya agennya nakal. Sekarang kan saya nggak mau jadi agen yang nakal, saya mau jadi agen yang baik, yang menjelaskan apa adanya. Makanya saya cerita ini bayar selamanya, Kak. Ya. Nah, balik lagi ke jadi agen yang nggak nakal lah. Itu namanya agen nakal, asal prospek aja. Makanya dia kecewa. Boleh nggak satu lagi, dokter? Apa, silakan.
dia kan ini ada lagi, dia udah punya Allianz, punya Manulife. Nah, terus dia udah selesai Manulife-nya, Allianz-nya masih jalan. Dia bilang begini, nanti saya lihat dulu Manulife-nya itu seperti apa. Kalau memang saya nggak perlu bayar-bayar lagi, saya akan ambil, saya akan coba pelajari yang kamu kirim. Saya kan ada kirim tuh QSmart. Nah, nanti tunggu ya. Aku soalnya nggak bisa buru-buru. Aku harus pelajari dan pelan-pelan. Nah, aku sih jawabnya dokter, ya oke, nggak apa-apa gitu. Gimana dokter bagusnya? Kalau mau cepat, suruh dia foto polisnya biar dipelajari oleh kakak. Oh. Artinya kan dia berpikir dia udah ada. Ibarat kakak jual baju ke dia merasa sudah ada baju. Misalnya kakak mau jual ke dia baju pesta. Dia merasa, saya kayaknya sudah ada baju pesta, tapi entah masih bagus atau enggak, saya mau ngecek dulu. Kan prinsipnya yang dia ingin katakan seperti itu. Dia tugas kita kalau mau lebih cepat ya, kita bilang, coba pinjam baju pestanya, kita cekkan. Dan katakan lagi, untuk produk QSmart itu konsepnya adalah tabungan, bonus UP jiwa. Jadi kalau terjadi klaim, dia bisa double klaim kalau untuk asuransi jiwa. Baik lagi tanya dia, kalau kita fokus QSmart, maka tanyakan UP-nya kakak total udah berapa proteksinya. Saya jarang ya ketemu nasabah yang UP-nya sudah cukup, rata-rata kurang. UP yang cukup kurang, itu dokter. Dia ngaku adalah sebenarnya ya aku sih nggak gitu ini dengan asuransi jiwa, tapi minimal punya satu lah gitu. Dia bilang sih. Nah itu aku udah ada satu. Gitu. Ya memang sih nggak gede-gede banget, kecil sih. Dia bilang begitu. Dia ngaku sih dokter. Oh berarti udah gampang. Tinggal tanya, kakak kepengen nggak untuk tambah lagi demi anak yang kakak sayang? Jadi prinsipnya lebih ke arah ajak dia untuk top up.